Gigi bisa rusak bukan karena patah atau tergores, tapi karena proses yang terjadi secara perlahan. Inilah yang disebut dengan karies. Kerusakan gigi yang muncul ketika mineral pada email mulai menghilang akibat paparan asam. Asam ini terbentuk saat bakteri di mulut mulai memecah gula dari makanan. Ketika produksi asam berlangsung terus-menerus, pH di sekitar gigi menurun, dan email mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tahap awalnya terlihat sebagai bercak putih, tanda bahwa mineral sedang hilang. Jika proses demineralisasi ini tidak berhenti, email mulai melemah, muncullah retakan kecil, dan akhirnya terbentuklah lubang atau yang biasa disebut kavitas. Penyebab utama karies gigi berasal dari interaksi 3 faktor, yaitu bakteri, gula, dan waktu. Di dalam mulut kita, bakteri seperti Streptococcus mutans memakan sisa gula dari makanan. Saat bakteri memecah gula tersebut, mereka menghasilkan asam. Nah, asam inilah yang perlahan-lahan merusak lapisan email gigi. Ketika kita jarang menyikat gigi, plak menumpuk dan bakteri semakin aktif. Rendahnya produksi saliva, kebiasaan ngemil manis, serta pola kebersihan mulut yang buruk, semuanya membuat karies berkembang lebih cepat. Jadi, karies bukan terjadi tiba-tiba, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung jika tidak dicegah. Karies gigi tidak muncul begitu saja. Prosesnya dimulai ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman manis, dan gula yang menempel di permukaan gigi tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh bakteri di dalam mulut sebagai sumber energi. Saat bakteri tersebut memakan gula, mereka akan menghasilkan asam. Asam inilah yang perlahan melarutkan lapisan terluar gigi, yaitu enamel. Pada tahap awal, kerusakan belum terlihat sebagai lubang, tetapi muncul tanda awal berupa bercak putih atau white spot. Ini menandakan mineral pada enamel mulai hilang. Jika kondisi tersebut dibiarkan, enamel semakin melemah hingga akhirnya terbentuk lubang kecil yang disebut kavitas. Lubang ini dapat terus membesar dan semakin dalam. Ketika bakteri dan asam terus masuk melalui kavitas, infeksi dapat mencapai lapisan terdalam gigi, yaitu pulpa, yang berisi saraf dan pembuluh darah. Pada tahap ini, rasa sakit biasanya mulai muncul, dan penanganan medis dari dokter gigi menjadi sangat diperlukan. Nah, bagaimana dengan tanda dan gejala karies? Yang pertama, munculnya bercak putih. Ini merupakan tanda awal bahwa permukaan gigi mulai rusak, walaupun belum ada lubang. Lalu yang kedua, perubahan warna gigi. Gigi bisa terlihat lebih kuning, coklat, atau bahkan menghitam. Yang ketiga, rasa ngilu. Biasanya terasa saat makan atau minum yang dingin, panas, ataupun manis. Yang keempat, mulai terlihat lubang kecil. Lubang ini lama-lama bisa membesar jika tidak dirawat. Yang kelima, muncul sakit gigi. Kalau kerusakan yang sudah dalam, rasa sakit bisa berdenyut dan mengganggu aktivitas. Nah, kalau tanda-tanda ini sudah muncul, artinya kondisi gigi perlu diperhatikan lebih serius. Namun, jika sudah terjadi karies, bagaimana sih pengobatannya? Ada pun beberapa cara untuk mengobati karies gigi. Yang pertama yaitu melalui pendekatan minimal intervention dentistry. Pengobatan karies gigi modern mengikuti prinsip MID, yaitu mempertahankan struktur gigi sebanyak mungkin dan hanya melakukan tindakan yang benar-benar diperlukan. Kedua yaitu remineralisasi dengan fluor. Pada tahap awal karies, fluor digunakan untuk menghentikan proses demineralisasi dan membantu mengembalikan mineral pada enamel. Untuk karies yang hampir mencapai pulpa, teknik seperti pulp capping digunakan untuk melindungi saraf gigi. Perawatan ini membantu menjaga vitalitas gigi sehingga pasien tidak perlu menjalani perawatan saluran akar. Bila karies sudah terlalu dalam dan mencapai saraf gigi, maka perlu dilakukan perawatan saluran akar. Prosedur ini bertujuan mengangkat saraf yang sudah terinfeksi, membersihkan salurannya, dan menutupnya kembali agar gigi tetap bisa dipertahankan. Jika kerusakan sudah sangat berat dan gigi tidak bisa dipertahankan lagi, maka pencabutan gigi menjadi pilihan terakhir. Setelah pencabutan, pasien dapat mempertimbangkan pengganti gigi seperti gigi tiruan atau implan untuk menjaga fungsi kunyah dan estetika.